Kejadian pasal yang keempat ayat ke-25, demikian firman Tuhan. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Kehilangan buah hatinya. Sesungguhnya Hawa telah menderita banyak kehilangan. Ia telah kehilangan hubungannya yang sempurna dengan Allah. Ia telah kehilangan kebahagiaan sebuah pernikahan yang tanpa dosa. Ia telah kehilangan rumahnya yang ideal di Taman Eden. Ia telah kehilangan kekurangan pengetahuannya mengenai yang jahat. Ia telah kehilangan anak laki-lakinya, Habel, yang dibunuh oleh abangnya. Ia telah kehilangan anak laki-lakinya, Kain, yang telah diusir oleh Allah. Tinggal sedikit saja yang ia miliki. Ia telah merogoh kantong pengharapannya berulang kali. Sudah tak terhitung banyaknya. Nampaknya ia tidak punya harapan lagi. Suatu kehilangan yang lain. Orang mengatakan bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makanan, 3 hari tanpa minuman, 8 menit tanpa udara, tetapi hanya 1 detik tanpa pengharapan. Dan pengharapan Hawa telah lenyap. Tetapi, sungguh limpah kebaikan Tuhan. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengkaruniakan kepadaku anak yang lain. Pemberian Set ini yang namanya berarti dikaruniakan. Memenuhi kembali hati Hawa yang hampa dan kantong pengharapannya yang nyaris kosong. Dikaruniakan oleh Allah. Dari Setlah putra Allah akan berasal, membawa pengharapan yang melimpah dan kekal bagi semua umat manusia. Sang putra ini membawa pengharapan bagi Anda juga, bahkan dalam keadaan yang nampaknya tak berpengharapan sekalipun. Bagaimana cara Anda mengatasi kehilangan yang membuat Anda patah hati? Daripada menenggelamkan diri dalam rasa tertekan dan putus asa, letakkan iman dan kepercayaan Anda pada kenyataan yang penuh pengharapan ini. Pertama, kesetiaan Allah. Yeremia 29 ayat 11, bukankah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian juga firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan yang kedua, janji-janji Allah. Hanya satu di antara lebih dari 8.000 janji yang terdapat dalam Alkitab yang memastikan bahwa Anda dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepada Anda. Bacalah Filipi 4 ayat 13. Dan kemudian yang ketiga, tentang kebaikan Allah. Kurangnya pengharapan Anda tidak akan pernah melenyapkan kebaikan Allah. Meskipun tangisan mungkin terjadi semalaman, karena Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5, bahkan di dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tetap semangat. Jangan biarkan kantong pengharapan kita yang nyaris kosong tidak terisi kembali, dan pastikan hati kita yang mulai hampa
tetap berpengharapan karena selalu ada pengharapan selama kita mengandalkan kesetiaan Allah, janji-janji Allah, dan selalu ingat kebaikan Allah. Selamat beraktivitas. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang membuat diri kami tidak boleh melupakan bahwa kantong kami tidak akan pernah kosong, karena seandainya hari ini nyaris kosong pun, Engkau selalu memberikan kami pengharapan. Karena segala sesuatu selalu Tuhan sediakan tanpa kami minta, dan itulah karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami para wanita yang merupakan kekasih daripada diri Engkau pribadi. Terima kasih, berkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.